Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dani Usman. Saya adalah dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, program studi Teknik Elektro dengan NIDN 0424118204. Jabatan akademik saat ini adalah sebagai asisten ahli. Latar belakang pendidikan yang setelah saya tempuh, saya menempuh S1 di Teknik Elektro pada program studi Teknik Elektro di STT Dr. Kajat Mutakin Purwakarta, lulus tahun 2008. Kemudian saya melanjutkan S2 di ISTN, ya, Institut Sains dan Teknologi Nasional, dengan program studi Teknik Elektro di tahun 2017. Saya kebetulan selama mengajar, kemudian background pendidikan, kemudian background pada saat melakukan tesis, yaitu ada di IoT, SCADA, kemudian sistem kendali, kemudian ada smart energy. Saya mengajar, kebetulan saya dulu alumni di tahun 2008 di SET Dr. Kajat Mutakin. Pada tahun 2013 saya resmi diangkat sebagai dosen tetap, ya, meskipun pada saat itu saya belum menempuh pendidikan S2, tetapi dengan kesempatan yang diberikan, kemudian kesempatan juga ada waktu, kesempatan juga ada kemampuan dan segala sesuatunya penunjang, sehingga pada tahun 2015 saya melanjutkan studi dan alhamdulillah 2017 lulus di STN dan berhak untuk menjadi tenaga pengajar atau ya di STT Dr. Kajat Mutakin pada saat itu, dan pada saat ini sudah menjadi universitas karena digabung antara STT dan STIE. Pada saat semester sekarang di 2025 semester genap atau 2022, saya mengampu mata kuliah sistem kendali, ada mata kuliah IoT, kemudian ada SCADA, kemudian ada komputasi numerik, ya. Selain dari juga mata kuliah lain, programan microcontroller yang tergabung di IoT itu sendiri. Menjadi seorang dosen menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya, meskipun dalam faktanya dalam menjalankan Dharma perguruan tinggi saya masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan dari kesempatan dan waktu yang ternyata kalau menurut saya jadi sebagai dosen adalah tugas utama, tapi ada beberapa tugas tambahan yang tidak bisa saya tinggalkan karena berkaitan dengan kebutuhan dari keluarga sebagai mencukupan dan sebagainya. Dharma perguruan tinggi yang pertama adalah pendidikan, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat, sehingga bagaimana pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini menjadi tanggung jawab atau tugas utama dari seorang dosen. Tidak hanya berfokus kepada pendidikan atau memberikan materi kepada mahasiswa, tetapi juga bagaimana melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi
khususnya pada saat semester sekarang saya juga mengampu mata kuliah tadi IoT, kecerdasan buatan, SCADA dan lain sebagainya. Nah, selain dari tadi pendidikan, penelitian dan juga yang diharuskan penelitian masyarakat, saya juga masih mendapat atau mengalami atau belum sepenuhnya memenuhi kriteria tadi, tapi karena berkaitan dengan pegadaian masyarakat yang disampaikan di masyarakat umum, tetapi sebagai praktisi saya juga kebetulan adalah sebagai karyawan di pabrik, sehingga secara pengabdian yang saya abdikan adalah bagaimana ilmu yang saya juga berikan kepada mahasiswa, kemudian penelitian juga sebenarnya diterapkan di dunia industri yang notabene saya sebagai seorang insinyur, engineer yang berkaitan erat dengan bagaimana IoT, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian SCADA dan DCS itu adalah pekerjaan sehari-hari selain dari melakukan penelitian dan sebagainya. Dari beberapa perguruan tinggi yang disampaikan, harapannya saya menularkan ilmu, saya memberikan motivasi, inovasi dan mengabdikan diri, mempunyai atau mendapatkan lulusan yang profesional, berkualitas adaptif terhadap teknologi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai dosen yang profesional, yang ada beberapa visi dan misi ya yang harus dilakukan. Bagaimana visi dan misi yaitu adalah bagaimana tentang kompetensi akademik, karakter profesionalisme, kemudian ada teknologi. Meskipun ya kalau secara teori dan pemanfaatan teknologi kita sudah di sudah di era industri 4.0, tetapi IoT yang kita gunakan sebenarnya sudah industrial internet of things. Jadi IoT ini sudah merambah ke dunia industri, sehingga bagaimana yang asalnya hanya IoT tapi sudah dikembangkan atau sudah diterapkan di dunia industri. Selain tidak adaptif, juga bagaimana ya, yang pertama adalah dosen itu sendiri menguasai bidang ya, keilmuannya secara mendalam, terus memperbaharui dengan melakukan penelitian, membaca literasi, kemudian bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan tentang teknologi baru yang bagaimana sudah berkembang pesat dan sudah sangat modern ya. Kemudian selain kompetensi dan adaptif teknologi juga harus mempunyai karakter ya, menjunjung tinggi integritas, etika akademik dan profesionalisme dalam setiap aspek dalam perguruan tinggi, di mana tadi sudah disampaikan adalah pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam saat ini sering kita dengar ada namanya OBE atau Outcome Based Education. Kemudian ada juga bagaimana pembelajaran saat ini harus diterapkan adalah student centered learning ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu bukan dari dosen yang hanya memberikan materi, tapi bagaimana mahasiswa yang belajar sebagai pusat sebab pembelajaran itu. Jadi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi bagaimana mahasiswa juga dapat berinteraksi dan kemudian berorientasi kepada belajar mahasiswa tersebut. Mahasiswa diharapkan untuk aktif pada saat pembelajaran, bagaimana aktif dalam diskusi, bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan jika ada permasalahan atau studi kasus yang disampaikan, sehingga bukan hanya menyampaikan materi tadi saya bilang. Kemudian ada namanya metode implementasi. Saya kebetulan di praktisi ya, sehingga beberapa case study atau studi kasus dapat dicontohkan, dan jika memungkinkan untuk mahasiswa pada saat PKL atau observasi,
ke tempat saya bekerja, sehingga bagaimana selain materi pembelajaran yang disampaikan pada pertemuan tatap muka, mahasiswa berkesempatan melihat langsung atau berpraktik langsung dalam kegiatan observasi atau kegiatan di kerja praktek ya, atau yang biasa dilakukan di semester 6 atau semester 7. Sehingga bagaimana metode yang direncanakan ataupun disusun ini, mahasiswa mempunyai kompetensi yang sangat bagus, mempunyai kemampuan yang adaptif terhadap teknologi dan siap menghadapi tantangan studi di 4.0 yang saat ini kita hadapi dan kita sedang lakukan. Ya, pada saat pembelajaran ada tugas juga dosen, yaitu membuat atau merencanakan sebuah pembelajaran yang hasil akhirnya berupa RPS, rencana pembelajaran semester, di mana RPS ini adalah merupakan penjabaran dari awal visi dan misi prodi, kemudian capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada CPMK ya, kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK. Dari visi, lulusan, mata kuliah. Jadi segala dari visi, apakah satu jalur dengan bagaimana mata kuliah ini satu linear atau relevan dengan apa yang menjadi capaian, yang menjadi capaian lulusan, kemudian dari mencapai dari visi prodi itu sendiri. Dari harapannya dari sebuah perencanaan ini, kalau dari manajemen ada PDCA, Plan Do Check Action, bagaimana selain kita melakukan perencanaan, kita harus juga melakukan assessment ya, dimana assessment ini dibuka atau nanti pada akhirnya dari hasil assessment kita akan koreksi apa yang menjadi kelemahan, sehingga terus menerus menjadikan simultan, menjadikan evaluasi, sehingga hasilnya semakin meningkat. Yang pertama, pada saat penyusunan RPS ada beberapa standar dan kebutuhan. Yang pertama, landasannya yaitu adalah SNDICT, kemudian yang pada saat ini dilakukan OBE, Orientation Based Education. Kemudian ada tadi central learning dari mahasiswa ya. Kemudian bagaimana capaiannya itu KKNI yang menjadi acuan yang dituangkan dalam CPL dan CPMK. Tadi disampaikan bahwa di manajemen ada PDCA ya, Plan Do Check Action, bagaimana kita review secara berkala tiap semester, bagaimana ada ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau apakah masih relevan materi yang kita sampaikan dengan keadaan industri saat ini. Sehingga dari tadi outputnya itu bagaimana menghasilkan RVS yang adaptif, relevan dan terstruktur dan selaras dengan perkembangan teknologi, sehingga dari dari landasan kemudian diimplementasikan ya, sehingga menghasilkan output yang RPS yang relevan dan masih bisa digunakan pada keadaan atau kondisi saat ini. Ini adalah desain CPMK, di mana ada dari CPL, CPMK, aktivitas, assessment dan kompetensi. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana proses output ini akan menjadi baik jika dari perencanaan dan pelaksanaannya ini dan kemudian ada di review atau evaluasinya secara teratur dan konsisten, sehingga bagaimana mencapai lulusan itu tidak semata-mata hanya sebatas lulus, tetapi bagaimana mempunyai kompetensi mahasiswa ini, lulusan ini mampu merancang seluruh teknologi atau teori
baik yang bersifat pengalaman dari pembelajaran dan pengalaman dari praktek atau belajar selain dari teori yang disampaikan di kampus, tapi bagaimana mahasiswa juga dapat mengimplementasikan teori-teori yang dapat dalam praktikum dan kerja praktik atau observasi yang dilakukan di tempat kerja. Untuk pembelajaran saat ini, saya secara pribadi dan juga secara institusi menggunakan teknologi informasi, ya, di mana teknologi informasi ini sangat mendukung sekali pendokumentasian maupun sarana belajar yang yang bisa membantu dosen dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan maupun seluruh aktivitas yang dilakukan. Saya menggunakan Google Classroom, ya, untuk menyimpan materi, menyimpan tugas, dokumentasi kegiatan belajar mahasiswa. Karena keterbatasan dari LMS, ya, atau SIAKAD, sistem akademik, keterbatasan dari kapasitas penyimpanan, sehingga LMS atau SIAKAD yang saya gunakan atau kami gunakan hanya untuk administrasi yang berupa pelaporan. Untuk materi dan pusat data itu masih menggunakan yang kapasitasnya lebih besar. Video pembelajaran saya sandingkan atau saya sinkronkan dengan YouTube, ya. Kemudian teori-teori yang memakan memori cukup besar, saya di Google Drive kebetulan dulu dapat dari unlimited Google Drive dari pemerintah untuk pembelajaran, sehingga saya manfaatkan itu untuk platform pembelajaran di kita. Kemudian karena juga untuk laboratorium juga masih masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat mengcover seluruh praktikum, sehingga praktikum yang sering saya lakukan dengan mahasiswa adalah simulasi. Bagaimana simulasi ini menggunakan Google Colab, kemudian bagaimana simulasi IoT dan SCADA itu menggunakan Blink, ya, di mana menggabungkan antara hardware, software, dan cloud, ya, untuk membuat suatu simulasi dan bagaimana kita dapat menggabungkan, integrasikan hardware-nya kita menggunakan SP32, sensor dan sebagainya. Kita kemudian menggunakan internet sebagai komunikasi dan cloud-nya menggunakan di Blink, ya. Meskipun kita juga biasanya menggunakan program SCADA benchmark dari Omron, tetapi karena lisensi dan keterbatasan user, sehingga Wonderware InTouch-nya hanya sebagai pengenalan dan hanya beberapa karena lisensinya 2 jam, ya, hanya 2 jam kemudian restart, ya. Untuk pembelajaran sebenarnya cukup, tetapi bagaimana kapasitas komputer dan kapasitas teks yang terbatas oleh lisensi, sehingga dengan open source kita bisa menggunakan Blink atau Tinker dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan bagaimana mahasiswa untuk pendataan dari dokumen dan sebagainya menggunakan LMS atau SIAKAD. Kemudian simulasi dan penugasan itu ada di Google Classroom dan di Google Colabs, ya. Video ada di YouTube, kemudian feedback dan sebagainya tadi ada di di LMS atau SIAKAD. Dalam mata kuliah teknik
biasanya tidak terbatas dengan pembelajaran secara materi atau teori ya. Pembelajaran itu kan juga ada praktikum, bagaimana mengaplikasikan sebuah teori dengan simulasi dan praktik, di mana ada tujuan, ada pelaksanaan, persiapan, ada pelaksanaan dan laporan. Biasanya di modul praktikum itu sudah ada bagaimana teori dasar singkat, kemudian ada panduan praktikum, kemudian ada format laporan, sehingga mahasiswa dapat melakukan praktikum baik secara berkelompok maupun mandiri, dan laporannya diberikan ke biasanya kalau berupa softfile dimasukkan ke Google Classroom. Nah, penilaian akhir dari sebuah sebuah kegiatan pembelajaran atau perkuliahan itu sesuai dengan RPS dan standar KKNI ya. Ada bagaimana sikap, pengetahuan, dan terakhir ditambahkan bagaimana problem solving dan inovasi dari mahasiswa. Masuk ke penelitian, bagaimana penelitian juga semasuk tridharma, bagaimana penelitian ini dihubungkan dengan pembelajaran ya, dihubungkan dengan pengabdian masyarakat, sehingga satu garis lurus, tidak tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung ya, satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi garis lurus yang harus diharuskan, penelitian berlanjut dan studi berlanjut, bagaimana penelitian ke depan saya akan sebagai proposal, mudah-mudahan diberikan umur dan kesempatan untuk studi lanjut, sehingga saya ingin berfokus kepada smart energy dalam digital twin. Ini adalah masuknya adalah penggabungan antara IoT, AI, SCADA, dan energi dan smart grid. Tadi disampaikan adalah integrasi antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian, sehingga hasil akhirnya selain artikel ya, bagaimana pengabdian juga kepada masyarakat, menjadikan implementasi menjadi dampak ya nyata buat masyarakat itu sendiri. Ya, tadi masih sudah disampaikan bahwa bagaimana jalur atau alur seluruh tridharma penguatan ini harus selalu jalur, sehingga saling mendukung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Dampaknya ya, dampak pengabdian masyarakat diharapkan bahwa mempunyai efisiensi ya, baik produksi maupun sumber daya manusia, kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang terampil teknologi ya, masyarakat yang yang belum berkesempatan ikut dalam pembelajaran di kampus ya, bisa mendapatkan teori secara garis besar, sehingga tidak terlalu signifikan atau tidak buta terhadap teknologi yang saat ini. Ini ada tadi beberapa kali disampaikan dengan plan, do, check, action dalam manajemen, sehingga bagaimana kita tetap melakukan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas baik pribadi maupun kualitas institusi. Ini merupakan refleksi perjalanan seorang dosen, bagaimana tetap belajar, tetap meneliti, tetap mengajar, tetap mengabdi, dan belajar lagi. Ya, mudah-mudahan harapannya dengan mendapatkan dari dosen profesional dan membuat semangat untuk studi lanjut, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan 5 tahun ke depan atau jangka panjang dapat tercapai dengan apa yang menjadi planning, harapan yang bisa dilakukan. Untuk itu penutup, sebelum nanti saya akan coba sampaikan beberapa aplikasi, beberapa dokumen
pendukung, di mana tadi disampaikan LMS-nya seperti apa, media pembelajaran seperti apa, periode pembelajaran seperti apa, kemudian RPS, dokumen RPS-nya seperti apa. Mudah-mudahan komitmen kita bersama untuk menjadi produktif dan bermanfaat, menjadi dalam agama Islam adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang manusia bermanfaat bagi orang lain. Ya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan atau memberikan ini rencana pembelajaran atau RPS-nya. Saya kebetulan di semester ini ada 6 mata kuliah. Ya, ada di komputasi numerik, bagaimana CPL-nya, sikap, pengetahuan keterampilan umumnya dan keterampilan khususnya sudah dicantumkan, bagaimana CPMK-nya sudah dicantumkan, kemudian subnya, sehingga diimplementasikan pada rencana pembelajaran semester 16 kali pertemuan. Dari dari bahan kajian ini dirangkum ke dalam 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Kemudian ini ada rubrik penilaian, ada kehadiran, ada kuis, ada tugas ini, ada praktikum, kemudian ada studi case, studi kasus, project based learning, kemudian ada UTS dan UAS. Ada refleksinya, kemudian bagaimana tugasnya, ada mini projectnya seperti apa, kemudian project akhirnya seperti apa. Ada juga lampiran referensi. Ini ada 49 halaman untuk 6 mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Kemudian ada juga disampaikan tadi ini untuk Google Classroom. Ini ada sistem kecerdasan buatan ya atau AI, ada IoT, kemudian ada sistem kendali, ada komputasi numerik, ada ketika listrik dan SCADA. Ini untuk semester 2022. Ini yang 2021 kebetulan masih dalam satu Google Classroom, sehingga mahasiswa yang masih membutuhkan atau bagaimana untuk dapat melihat materi-materi masih ada di ini di 2521, bagaimana ada tugas, kemudian mahasiswanya seperti apa ya. Saya contohkan di sistem kecerdasan buatan atau juga di sini ada materi berupa PPT ya, kemudian ada video pembelajaran yang saya linkkan dengan YouTube. Ini contoh juga di IoT. Di IoT juga ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15 karena tidak termasuk UTS dan UAS. Ada juga PPT, kemudian dilinkkan dengan YouTube ya. Kemudian ada sistem kendali sama ya. Ada tugas, kemudian ada mahasiswanya siapa, ada tugasnya apa saja. Di sini ada praktikum ke-11, ada praktikum ke pertemuan ke-12 dan seterusnya. Di komputasi numerik juga sama. Ada ini contoh di pertemuan ke-14 karena ini minggu ke-14 ya. Ada untuk slide PPT-nya, presentasinya ya, ada 16 presentasi. Kebetulan di sini ada di metode Rungkota ya. Rungkota Ordo 4 ya. Bagaimana ini adalah PPT-nya. Kemudian saya linkkan di YouTube ya. Ini linknya langsung link seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan alhamdulillahirobbilalamin hari ini kita bisa melanjutkan seperti itu. Kemudian untuk tadi ini LMS atau SIAKAD saya masukkan sebagai dosen. Nah, kemudian untuk contoh untuk jadwal hari ini ada sistem kecerdasan buatan dan teknologi IoT ya.
bagaimana nanti akan bisa lakukan presensi mahasiswa jika kita mulai. Contoh ini kebetulan mulainya di 18, 15 sampai 20, ini 20 sampai 30. Nanti bisa dilakukan presensi. Mahasiswanya siap berapa? Ini ada jumlah mahasiswanya pertemuan ke-15. Saya akan coba mulai sesi saja. Kita mulai biar dalemannya bisa dilihat ya. Presensi mahasiswanya siapa aja, di sini ada Haikal dan seterusnya. Kita bisa lakukan presensi misalkan hadir. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nanti setelah selesai misalkan akhiri itu melakukan bagaimana rencana dan realisasi ya. Ini sebagai laporan. Laporannya misalkan di laporan perkuliahan untuk dosen biasanya perkuliahan ada di sebentar. Jadwal semester ini misalkan nah ini pada tanggal 2 Maret 2026 seperti ini, ada pengantar AI sejarah, kemudian disampaikan melalui ceramah dan sebagainya dan seterusnya ya. Jadi ada ini tanggal 2 juga materi disampaikan melalui ceramah. Ini bisa di print ya, jadwal kuliah dan sebagainya. Ini menjadi laporan DHM dosen dan mahasiswa. Nanti apa yang menjadi catatan dan sebagainya. Baik, dari apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi balik lagi komitmen ya, dari apa yang menjadi disampaikan menjadi bahan pertimbangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat sendiri, khususnya umumnya buat halayak rakyat. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga portofolio ini menjadi bukti nyata dedikasi dalam pendidikan pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.